itu sudah. Maka kemudian minggu depannya saya bercerita tentang mendidik anak. Nih, Bapak Ibu kan di sini juga tadi saya dengar suka mengundang kayak Irwan dan lain sebagainya. Materi tentang rumah tangga itu sebenarnya ada 5. Ada 5 materi. Yang pertama berkaitan dengan memilih calon. Yang kedua adalah tentang hubungan suami istri, komunikasi, bla 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 bla. Yang ketiga tentang pendidikan anak. Dan biasanya cuma sampai 3, 2 lagi belum. Yang pertama adalah hubungan dengan menantu. Kan kita kan cepat atau lambat akan jadi mertua. Iya. Jangan sampai sekarang kita ngeluh kita punya mertua begini, nanti kita jadi menantu, nanti kita punya menantu, ternyata menantu kita ngeluh hal yang sama. Sama yang kelima adalah hubungan dengan besan. Dan saya kira di sini sudah mulai ada yang usia anak-anaknya untuk menikah. Nah, baik, minggu depannya saya cerita tentang bagaimana anak dan lain sebagainya. Ketika tanya jawab, putri beliau itu nanya, Ustaz, jadi punya anak itu kewajiban atau pilihan? Anaknya begini gak cukup dikasih dalil. Saya cuma bilang, Mbak, kalau pertanyaan ini ada di otak ibunya Mbak nggak lahir sekarang. Ya kan? Ini model-model yang child free, ya. Yang nggak mau repot, nikah tapi nggak punya anak. Ya. Jadi kembali saya masuk tentang gaya POC dan lain sebagainya. Saya kira kurang tepat kalau kita mengatakan mendidik anak sekarang ini tidak boleh mengatakan tidak. Ya. Kalau memang itu sesuatu yang membahayakan, kita di sini rata-rata safety ya, colokan kayak model begini. Di Indonesia kan global. Ketika anak kita pengen masukin tangannya, kita bilang, mau ngomong tidak, jangan ngomong tidak. Begini. Jadi saya kira itu juga tidak diterima 100%. Ada kemudian yang kemudian bisa disesuaikan. Ada yang disesuaikan. Bapak Ibu harus mengenal. Walaupun memang ada yang perlu disesuaikan. Misalnya, kami pulang itu anak saya sudah masuk SD, pulang dari Mesir. Saya bilang sama anak saya, Bang, nanti kalau Abi belum pulang, Abang sholatnya di masjid. Gak usah tunggu Abi. Saya pulang itu pada maghrib, anak saya saat dalam keadaan sedih bilang, Abi, Abang mau sunat dong. Di satu sisi senang, anak udah berani untuk sunat, tapi wajahnya sedih. Saya bilang, insya Allah Bang, nanti Abang sunat. Tapi Abang kenapa sedih? Dia cerita, tadi Abang kan sholat, pas Abang ke depan, ke soft depan ditanya, udah sunat belum? Kalau belum di belakang. Ya. Jadi Bapak merahmati Allah, anak sekarang itu banyak ngalamin apa yang disebut dengan blaster, boring, lonely, angry, stress, dan tired. Ya. Anak sekarang itu orang tuanya kadang banyak keinginan, pengen habis Quran juga, tapi pengen sainsnya jalan. Akhirnya habis sekolah full day, datengin ustaz untuk belajar tahfiz, besokannya belajar piano. Belajar apa dia? Otak kanan otak kiri, jadi biar seimbang. Is very tired. Kita yang sekolah sampai jam 12, jam 2 ngaji, jadi dokter juga kan. Very tired, man. Kesias dong sekarang. Dan banyak kepengennya orang tua sekarang. Jadi anak sekarang itu gitu, blessed, boring, lonely, angry. Jadi saya kira disesuaikan. Kayak VOC juga kadang ada ininya. Ketika kemudian mohon maaf ketika kemudian kita tidak ada kata tidak, ya acara kita kayak tadi siang sebelum dimulai kan, suara kita dengan suara anak-anak baru kencang. Jadi dan itu di beberapa negara yang saya kunjungi, ya, itu diplomat itu cerita bahwa memang yang uniknya dari acara-acara itu biasanya gitu, suara mereka harus bersaing dengan suara anak-anak.
Jadi disesuaikan saja. Tidak mesti yang model sekarang ini juga kemudian diadaptasi secara sepenuhnya, tapi disesuaikan. Yang terakhir, bagaimana memperbaiki anak? Ya. Bapak Ibu Allah SWT, tidak ada istilah terlambat. Dan semua nasihat kita pasti akan teringat sama anak. Ada dua kisah secara syar'i, ya, secara agama. Yang pertama, saya akan runut Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah punya anak dari Hajar, itu kan diminta dibawa ke Mekah. Lantas ditinggalkanlah Bunda Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah dari situ Nabi Ibrahim kembali ke Syam, ke Palestina. Saat itulah yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di suatu lembah yang tidak ada kehidupan. Nabi Ibrahim pulang lagi ke Palestina, dan kemudian tidak lama berselang istrinya Sarah melahirkan, diberi nama dengan Nabi Ishak. Setelah sekian tahun, baru Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Bapak Ibu tahu berapa tahun Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya? Menurut riwayat 13 tahun. Makanya ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, yang Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 102, baru sekali ketemu, malamnya Nabi Ibrahim bermimpi, diminta untuk menyembelih sang anak. Besok pagi disampaikan kepada anaknya. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati amma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, niscaya kau dapatkan aku termasuk orang-orang yang bersalah. Saya mau tanya di sini, ibu-ibu udah mulai datang. Solehkah Nabi Ismail? Soleh nggak Nabi Ismail? Pertanyaannya, siapa yang mendidik Nabi Ismail menjadi anak yang soleh? Hajar. Bapak Ibu buka di internet tema khutbah Idul Adha. Saya searching di internet rata-rata 1 dari 3 tema. Kalau tidak tentang kurban atau pengorbanan, atau taatnya Nabi Ibrahim, atau solehnya Nabi Ismail. Tapi kita jarang mengungkap siapa yang berhasil mensolehkan Nabi Ismail, yaitu Hajar. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Apa yang dilakukan? Kalau bahasa agamanya, Hajar itu ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggal sama suaminya, ridho. Kalau bahasa kita, Hajar nggak pernah ngedumel kepada anaknya. Kalau dalam bahasa ilmu psikologi yang disebut dengan peran persepsi. Ibu-ibu udah mulai ngikutin? Bagaimana mempersepsikan para suami, ayah ini adalah ayah yang terbaik bagi anaknya. Ketika ayah pulangnya telat, ketika ayah kemudian kerjanya kemudian kesana kemari, maka sang ibu harus mempersepsikan bahwa your father is your hero. Ayahmu itu pahlawan. Coba kalau Bunda Hajar kemudian tiap hari ngedumel, bapakmu nggak tanggung jawab, kita ditinggalin. 3 kali lebaran nggak pulang aja di Indonesia dinyanyiin Bang Toib. Ini 13 tahun. Kita sering terpesona dengan jawaban Nabi Ismail. Kita sering terpesona dengan solehnya daripada Nabi Ibrahim. Tapi kita lupa ada sosok yang luar biasa, dan itu jarang diungkap dalam momen-momen Idul Adha. Peran persepsi. Ya. Makanya kalau kita bicara, kita punya pola kerja sebagai seorang suami, yang kadang kita ngajar sampai larut, atau kita kemudian keluar negeri diutus ke sana kemari, istri nih yang harus mempersepsikan. Atau Bapak Ibu di sini ngajar, malamnya rapat kibar, besokannya rapat kibar satu England, besokannya di sini. Jangan sampai anak kemudian merasa terenggut waktunya. Punya ayah aktif, ayah saya, habis waktunya. Ini masalah persepsi.
yang lalu, saya diundang Ramadan di Qatar. Tapi Jumat, Sabtu, Ahad, sebelum Ramadan, ya, saya diundang ke Kalimantan Timur. Ternyata baru tahu bahwa hari Ahad, salah satu putri saya itu wisuda di pesantrennya. Itu kan saat yang berharga bagi dia. Tentu saya nggak bisa ngebatalin bagaimana acara di Kalimantan. Berangkat istri saya ke sana. Ketika ketemu putri kami, mana putri lagi yang mau wisuda, tentu dia nanya kepada istri saya, Umi, kok Abi nggak ikut? Coba kalau jawaban istri saya kayak gini, nggak tahu tuh Abi jalan-jalan dulu. Pulang ketemu saya senyum apa cemberut? Apalagi kalau ditambahin, Abi jalan-jalan mulu, ditambahin kita nggak pernah diajak. Kalau kata orang Jakarta, kompor meleduk ya. Tapi beda kalau kemudian dikatakan, Abi lagi dakwah, kita doainnya mudah-mudahan sehat, kalau semua bisa. Beda. Kita sering terpesona dengan solehnya Nabi Ismail. Tapi siapa? Nah itu 2 sesi Pak materinya. Tentang sejarahnya, tentang bagaimana perang persepsi. Jadi kembali kalau kita berbicara tentang, nah itu perang bareng-bareng. Dan itu bukan hanya istri. Bagaimana peran persepsi itu bisa juga dari pembantu kita, staf kita. Ya. Ayah kamu itu bangga sama kamu sebenarnya. Dia sering nyebut kamu loh. Dia punya harapan besar sama kamu. Itu bisa menjadikan anak itu terdorong. Misalnya kalau anak saya mau punya jabatan, bapak saya punya jabatan kerja di UK, tapi kayaknya bisa. Tapi ayah kamu itu terkenal jujur. Itu jadi anak tuh bangga. Ini harus nyampe. Kadang, mohon maaf ibu, pengorbanan seorang ayah, seorang suami, kerja dan lain sebagainya, nggak nyampe persepsi ini ke anak. Oh, 1 menit lagi. Nah, Bapak Ibu Allah SWT nanti itu. Jadi tentang bagaimana kita belajar daripada hajar. Ya. Yang kedua, selain kita kemudian masih punya tanggung jawab dan berkaitan dengan persepsi, yang kedua jangan sampai kita lupa untuk berdoa. Bapak Ibu rahmati Allah, buka surat Yusuf ayat 4. Nabi Yusuf alaihissalam ngadu kepada ayahnya. Kata ayahnya, inna syaitona lil insani aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Bapak Ibu pernah nggak kita nasihatin anak yang nggak didengar? Tapi yakin itu pasti kalau kita sampaikan dengan tulus, apalagi dengan bahasa kasih, kita peluk, nangis, itu direkam Bu. Nanti di ayat 24 baru kemudian terasa. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz, bagaimana Al-Quran menggambarkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh perempuan itu sudah kepengen, Yusuf juga kepengen, laula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah bukan karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya. Di antara penafsiran para ulama adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri Al-Aziz. Ya. Begitu menariknya, begitu mendukungnya suasananya, terbayang oleh Nabi Yusuf wajah ayahnya yang biasa nasehatin dia, yang akan sedih kalau dia melakukan perbuatan gila itu. Itulah yang menyelamatkan dia. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat kita walaupun kelihatannya kayak gimana, yakin Pak itu akan didengar. Nambah setengah menit ketika saya ke Kuwait, ya, saya ketemu dengan Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau itu cerita, beliau sempat ngimamin sholat, kalau salah itu yang benerin ada jamaah di sholat pertama, kakek-kakek. Jadi ditanya, kakek hafal Quran udah lama ya? Sampai saya kalau salah saja apa yang benerin? Apa cuma kakek ini? Enggak. Saya baru hafal Quran 2 tahun yang lalu. Ketika umur saya 62 tahun, ini karena dikabulkannya doa ibu saya yang ingin agar salah satu di antara anaknya ada yang hafal Quran dan baru diijabah 2 tahun yang lalu. Kita kadang doa buat anak kita, ya Allah kok belum dikabul. Pengen anak kita hafal Quran, ganti guru, ganti metode, kehabisan jurus, luar biasa.
takbir di masjid ini, takbir di masjid itu, lupa. Allah akan kabulkan. Tapi tentu kapan kita akan tahu. Jangan kita ngambil hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita selesaikan diskusi dan dialog kita di sore hari ini. Berhubung ibu-ibu juga sudah selesai dengan sesinya dan sudah berkumpul kembali di sini, dan kita sudah memasuki waktu makan malam. Kita tutup saja diskusi sore ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Makanan dalam tudung saji. Bulan 13. Selesai kita ngaji, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.